Jadi kita mau melanjutkan minat kita untuk mengetahui beberapa jenis muka dari wayang. Seperti yang saya jelaskan, wayang mempunyai 10 jenis muka. Kita sudah membahas bagaimana metode menggambar wayang manis, kemudian manis keras, kemudian galak manis. Silakan buka yang kemarin itu. Jadi tahapan pertama kita belajar tentang jenis muka, karena nanti kombinasi dari jenis 10 muka ditambah 10 gelung itu bisa variasinya menjadi 100 figur. Jadi 10 kali 10, belum lagi badannya 3. Kalau badannya 3 menjadi 300, bisa kita bedakan figur-figur yang bisa kita buat. Jadi itu yang menyebabkan kita harus belajar yang 10 muka dulu. Jadi kita akan lanjutkan belajar muka. Kita lanjutkan dengan muka yang keempat. Jadi muka yang keempat itu wanita. Jadi wanita itu sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan laki, cuman ada sedikit perbedaan pada mata, kemudian pada sikap daripada muka. Jadi tidak istilahnya lurus, tetapi sedikit menunduk. Jadi kalau membuat yang menunduk itu tentunya opalnya juga harus menunduk ya. Jadi menunduk ya, seperti itu. Nah kemudian potong atas, potong bawah. Seperti yang Anda lihat itu alisnya lebih kecil satu, yang lebih depan. Sebetulnya ada nilai-nilai perspektif yang sudah masuk dalam garis, walaupun tidak sepenuhnya di dalam gambaran umum, nantinya flat juga dia adalah dekoratif. Nah kemudian hidung, jadi ini tepatnya dalam bentuk tiga demikian ya. Jadi ini bagi 2. Nah mata itu sedikit berbeda dengan laki. Jadi mata wanita itu sedikit seperti itu. Jadi kemudian ini sebagai biasa bagi 3, kemudian menjadi mulut. Nah jadi demikian, kemudian ini lagi diperbaiki ya. Jadi tidak mentah-mentah ini adalah bentuk telur, yang ini adalah hanya metode bagaimana kita mendapatkan bentuk yang bagus tentunya. Dan ini diperbaiki dia dahinya dan mata juga di sana. Jadi kuping, nah ini lehernya sedikit beda dengan laki. Jadi ini tiniknya, kemudian kupingnya. Ini sebagai biasa di sini ada sampingnya istilahnya. Jadi ini lehernya ke bawah ini. Kalau berisi batong, dia batongnya di sini. Jadi wanita itu biasanya lebih lembut. Jadi mata lembut itu agak sedikit ke atas tempatnya. Kemudian kelopak mata sebagai biasa tetap ada. Ya. Dan ini dilanjutkan dengan bulu mata. Bulu mata. Jadi ini bibirnya di tempat ini ketiga, garis ketiga. Kemudian ini adalah muka yang memakai metode telur. Ya. Jadi bagaimanapun juga Anda dari awal adalah menggambar muka 10 itu aja dulu. Anda ingatkan bahwa Anda harus bisa membuat 10 muka. Ya. Dari manis, manis keras, galak manis, wanita. Nah sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, itu muka nomor 5. Jadi muka nomor 5 itu sebetulnya metodenya sudah berbeda sedikit. Jadi metode segi 6 ini
Tidak boleh saudara-saudara agak ngawur membuat sekedar, tidak. Kalau bisa ini seharus sama, tidak boleh beda. Kalau nanti berbeda, dia sedikit istilahnya ya sedikit ya agak kependekan, sedikit ada gepeng atau gimana. Jadi segi enamnya harus sempurna sehingga nanti bentuknya dari figur yang kita buat, muka yang kita buat sempurna juga. Nah kemudian kita mulai dari menggarap hidung. Hidung itu ada di tengah. Ini hidung ada di tengah sana. Jadi coba perhatikan ini matanya bunar, kemudian ada kelopak di sini, ada di sini. Ini kelopak matanya di sini. Kemudian ini kelopak mata juga di sini, kemudian menjadi bulu mata. Coba itu diperhatikan. Dan hidung untuk ini tidak sempurna sekali, ada sedikit bengkok-bengkoknya. Ya, itu sudah ada istilahnya temperamen sedikit atau agak galak. Nah kemudian setelah ini selesai kita buat alisnya. Alisnya juga berbeda dengan alis yang biasanya. Jadi alisnya itu lebih lebar. Jadi ini adalah bulu. Anda perhatikan beda, ya. Jadi beda bulunya. Setengah daripada garis yang ada ini bulunya. Kemudian taring 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan. Kemudian ada di sini namanya sejenis tanduk yang namanya ganastre. Ganastre namanya. Kemudian di sini pipinya, pipi, ini dahi, kuping, kemudian leher. Coba Anda perhatikan dengan baik. Jadi ini nanti ada caping namanya. Ini adalah rambutnya yang keluar dari belum di pipisnya. Nah kemudian selanjutnya dari belum itu ada yang di sini namanya pada manis, pecitis, pada manis dan seterusnya. Ini akan diajarkan kemudian. Ya jadi ini adalah bentuk muka galak kalau ini adalah wanita.
kalau ini galak. Kemarin sudah kita bahas galak manis. Jadi sama istilahnya dengan manis keras, cuman dia punya taring. Kalau sekarang ini punya taring yang komplit, biasanya lipatan putih. Jadi ini jenis wanita atau ratu. Sedangkan ini adalah galak atau raksasa. Di raksasa seperti itu, tinggal ngasih selanjutnya ngasih badong apa. Nanti kita akan bahas lagi badongnya. Nah, ini raksasa yang disebut dengan galak. Kemudian dari galak ini ada beberapa jenis yang cikal bakalnya bagaimana Anda bisa paham dengan masalah galak. Dari galak ini akan berubah sedikit, dia menjadi palawaga seperti Hamawan dan sebagainya. Itu palawaga yang biasanya makan buah-buahan atau tumbuhan. Nah, itu disebut palawaga atau sering orang menyebut prawaga. Ya. Prawaga itulah sejenis Hamawan. Dan perubahannya tidak terlalu banyak dari membuat raksasa ini. Ya. Jadi raksasa ini sedemikian rupa, kemudian palawaga itu pergeseran lagi sedikit sekali. Jadi tetap segi 6-nya, kita buat segi 6-nya. Nah, ini mungkin agak kurang tinggi. Oke. Nah, kemudian sebagai biasa kita ikut ini hidungnya, kemudian matanya, kira ke tengah sana. Nah, sekarang ini matanya sama, ada bulu mata di sana, kemudian ini ada alis. Sekarang dari yang sama ini kita cuma sedikit membuat perbedaan. Kita tarik hidungnya, ya, kita tarik hidungnya. Jadi hidungnya tempatnya di sana, bukan di depan sini. Nah, kemudian kita membuat semacam kodok begini saja, nggak usah susah-susah. Ya. Kemudian taringnya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini bawah, tahan bawah. Kemudian dilanjutkan. Dan aspal sebagai biasa. Telinganya dengan tindinya. Nah, kemudian ini tinggal ngasih apa, gimana hiasannya, apa badong, apa itu nanti kita bahas lain kali lagi tambahan. Nah, itu jadi menjadilah palawaga atau di sini seperti ini palawaga. Palawaga boleh juga. Jadi yang tokoh yang semacam ini nanti badannya manusia tapi mulutnya seperti kera. Saya tidak sepenuhnya mengatakan bahwa semua palawaga ada kera. Karena apa? Karena ada beberapa yang memang itu mewakili binatang-binatang yang hidup hutan. Seperti misalnya ada yang berbentuk
macan, ada yang berbentuk singa, ada yang berbentuk kambing, ada yang berbentuk sapi dan sebagainya. Dan itu semua badannya manusia. Nah itu jadi Purwago ini adalah nomor 6, ini juga galak. Jadi demikian membahas masalah muka yang kemarin adalah 3 jenis. Lanjutan daripada ini tetap masih galak ya. Nanti kita lanjutkan lagi masalah